Ya, shalom. Ada yang sudah nonton film yang lagi viral belakangan ini, His Only Son? Pasti tahu judulnya ya, His Only Son. Ini film yang jadi kontroversial karena mengangkat cerita kisah dari Alkitab. Biasanya yang seperti ini, yang berbau Kristen, yang mengangkat cerita dari Alkitab, biasanya akan jadi kontroversi kalau di Indonesia. Betul? Iya, film ini menceritakan perjalanan Abraham ketika dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan korban persembahan. Bukan yang biasa, tetapi dia harus membawa anaknya Ishak ke atas gunung Moria, kemudian mempersembahkan bukan kambing domba yang diminta Tuhan, tetapi anaknya sendiri yang diminta Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan. Di film ini diceritakan bagaimana hatinya Abraham bergejolak pada waktu itu. Dia flashback, dia ingat kembali gimana Tuhan menjanjikan anak ini sebagai anak perjanjian yang dia nantikan dengan sangat lama waktunya. Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun lamanya. Bahkan Abraham dan Sarah usianya dikatakan sudah lanjut. Udah gak mungkin. Tetapi Tuhan janjikan anak kepada Abraham dan Ishak. Setelah mereka dapatkan anaknya, Ishak lahir, tumbuh dewasa, masih remaja pada waktu itu. Tetapi Tuhan kemudian perintahkan Abraham untuk kasih Ishak. Gimana gak bergejolak hatinya Abraham pada waktu itu? Betul? Gimana gak sedih, kecewa, takut. Katanya ini anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Itu yang diminta Tuhan kepada Abraham. Saya sempat cek tadi di internet dan masih ada filmnya gitu ya di bioskop-bioskop gitu, di beberapa bioskop. Jadi kalau ada yang mau nonton silakan nonton gitu ya, supaya tahu gimana gambaran ketika Abraham mengalami ketakutan yang luar biasa karena perintah Tuhan. Nah, film ini menjadi pengingat seperti apa yang dikatakan Alkitab bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Dia membuktikan keberaniannya untuk tetap mengikuti perintah Tuhan sebagaimanapun situasinya, apapun yang terjadi dia tetap mau ikuti perintah Tuhan. Abraham gak pernah tahu di awal gitu ya, Tuhan gak kasih kisi-kisi gitu ya, bilang kalau tenang-tenang bawa aja dulu, nanti di atas ada domba yang disediakan gitu. Enggak ada kisi-kisinya pada waktu itu gitu ya. Tetapi Abraham taat, Abraham turut, Abraham ikuti apa yang Tuhan minta. Karena satu keyakinannya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Itu yang jadi satu keyakinannya Abraham saja. Dari awal Tuhan ketemu dia, Tuhan kasih janjinya, itu yang dia pegang terus. Dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memegang janjinya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Kita akan belajar, boleh ditampilkan slide-nya. Ada satu bagian dari kisah Abraham ini yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu pelajaran mengenai umat Tuhan. Orang percaya selalu memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Boleh sama-sama katakan persembahan yang hidup. 2, 3. Ya, tadi saya sebelum masuk ke sini ketemu dengan salah satu leader, kemudian dia bilang, waduh repot di sekarang kalau disuruh bawa persembahan yang hidup. Masa harus bawa-bawa kambing gitu ke gereja gitu ya. Masa harus bawa-bawa domba ke gereja gitu ya. Iya, seperti yang Abraham lakukan gitu ya. Ketika dia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dia bawa gitu ya persembahannya. Misalnya kambing, domba atau lembu gitu ya, atau burung tekukur atau apapun itu binatang yang tertulis di kitab Imamat gitu ya sebagai satu hukum Allah, itu yang dibawa oleh orang-orang percaya, itu yang dibawa oleh umat Tuhan sebagai persembahan. Dan ketika mereka membawa binatang tersebut harus dalam keadaan yang hidup. Kenapa? Kenapa harus dalam keadaan yang hidup? Nah, di dalam kitab Imamat, Tuhan memanggil Musa memberikan penjelasan mengenai korban persembahan. Ini yang akan kita lihat. Imamat 1, ayat yang ke-1 sampai ke-4, saya tidak menuliskan keseluruhannya, tetapi ini gambarannya. Mari kita simak sama-sama ya firman Tuhan ini. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Apabila seseorang di antaramu hendak
mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang harus persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu sapi atau dari kambing domba. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Saya garis bawahi di kalimat ini, ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi binatangnya harus dibawa dalam keadaan hidup dulu. Nah, kemudian lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Aturan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk umat percaya lakukan sudah sangat jelas. Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel terus-menerus selama ribuan tahun. Mereka melakukan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Binatang yang akan dijadikan korban persembahan dibawa dalam keadaan hidup, dicek terlebih dahulu, baru disembelih dan dibakar. Nah, kita lihat di gambarannya seperti ini. Dibawa binatangnya dalam keadaan hidup, diperiksa oleh imam yang akan melayani, ada cacat atau tidak, ini betul gak seperti yang berkenan, seperti yang sudah tercatat dalam kitab imamat. Kemudian baru dipersembahkan kepada Tuhan. Seorang penulis buku komentari, Gordon J. Wenham, dia menuliskan komentari tentang kitab imamat dan dikatakan seperti ini. Peace with God is the goal of sacrifice. Tujuan dari mempersembahkan korban adalah untuk berdamai dengan Allah. Sebagai jalan damai kepada Allah. Jadi persembahan adalah bukti nyata, bentuk penyerahan diri sepenuhnya dan pengakuan kepada Allah bahwa kita membutuhkan Allah. Amin. Ini yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Orang Israel melakukan hal tersebut. Umat Allah melakukan hal tersebut. Sampai Yesus sendiri sebagai anak Allah yang jadi korban persembahan itu sendiri. Satu kali untuk selamanya. Yesus gantiin semua korban persembahan yang sebelumnya harus terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan jalan pendamaian, peace of God gitu ya, jalan damai dengan Tuhan. Tetapi Yesus sendiri yang menjadi jalan pendamaian itu. Amin. Amin. Kita lihat Roma 3 ayat 25 dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Yesus adalah jalan pendamaian tersebut di dalam darahnya. Nah, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di Kolose 1 ayat 20 juga sama, dikatakan dan melalui anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan dia, baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di surga. Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Ada satu ayat lagi yang saya nggak sempat masukkan di slide Yohanes 1 ayat ke-29 dikatakan seperti ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus sendirilah yang menjadi jalan pendamaian tersebut. Ini tindakan inisiatif Allah. Ini Allah yang memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Kita nggak bisa bilang, enggak deh, saya nggak mau terima Yesus sebagai jalan pendamaian. Saya bisa mencari keselamatan saya sendiri. Nggak akan bisa. Dilakukan oleh orang Israel ribuan tahun lamanya, memberikan korban persembahan terus menerus, tapi tidak bisa menghapuskan dosa kita, tidak bisa menggantikan. Ini satu hal yang luar biasa. Apa yang Yesus lakukan ketika ia mati, bangkit. Dikatakan satu kali peristiwa tersebut sudah menghapuskan dosa orang yang percaya kepada Allah, yang dengan imannya percaya kepada Allah, baik sebelumnya, waktu sebelumnya, sampai ke depan. Pernah lihat gitu ya satu bagan ketika ada salib di tengah, Yesus mati menghapuskan dosa, bukan cuma ke depan saja, tetapi ke belakang juga. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, kepada Mesias, mereka diampuni. Kita yang hidup di masa sekarang, kita melihat karya keselamatan tersebut, kita diampuni oleh Tuhan. Luar biasa, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi,
bagian kita apa? Roma 12 ayat yang pertama. Boleh kita sama-sama baca, saya minta ayat ini kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Again, saya mau garis bawahi kata mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup. Tuhan gak mau lagi minta kita untuk memberikan korban persembahan yang mati, disembelih, dibakar. Bukan seperti itu lagi yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah persembahan yang hidup. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi tidak perlu bawa binatang ke gereja karena akan repot nanti jadinya gitu ya. Tetapi Tuhan cuma mau kita, diri kita. Nah, kata tubuh dalam ayat yang kita baca, ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata soma. Nah, soma ini berarti tubuh secara utuh. Dalam makna lain juga diterjemahkan sebagai tubuh yang hidup. Kalau kita mengenal ide trikotomi, dikatakan ada 3 bagian manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kata soma ini menyangkut semuanya, menggabungkan keseluruhannya. Bukan sekedar tubuh saja, tanpa roh, tanpa jiwa. Atau bukan sekedar roh saja, tanpa tubuh, tanpa jiwa. Atau bukan sekedar jiwa saja, tanpa tubuh atau tanpa roh. No, soma artinya keseluruhan. Tubuh kita secara utuh. Yang Tuhan minta, yang dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh itu seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya. John Calvin juga pernah memberikan komentar tentang istilah tubuh ini. Dikatakan, by bodies he means not only our skin and bones, but totality of which we are composed, in bidding us present ourselves. Yang dimaksudkan dengan tubuh bukan cuma kulit, bukan cuma tulang saja, tetapi mencakup keseluruhan yang membentuk diri kita, yang menunjukkan siapa kita. Jadi yang dimaksudkan Roma 12 ayat 1 tadi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, artinya apa? Itu tubuh yang seutuhnya, tubuh yang sepenuhnya. Dikatakan apa dia? Ini adalah ibadah kita, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup adalah ibadah yang sejati. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, seperti yang kita lakukan saat ini, hari ini. Apakah kita sudah membawa persembahan yang hidup? Apakah kita sudah membawa tubuh kita secara utuh? Mungkin ada gitu ya, yang datang ke gereja, membawa tubuh jasmaninya, duduk di tempat ini bersama-sama dengan kita, tetapi jiwanya tertinggal di mall, gitu ya, di bawah. Atau mungkin ada yang datang tubuhnya ke sini, tetapi pikirannya ada di handphone. Saya nggak mau bilang ada amin gitu ya, jangan gitu ya. Atau ada yang datang ke gereja hanya membawa tubuh jasmaninya saja, tetapi hatinya ditinggalkan di rumah karena ada banyak rasa pahit. Enggak, saya datang ke gereja cuma rutinitas saja, tapi hati saya masih hancur. Saya tinggalkan di rumah saja. Atau belakangan ini kita punya satu tantangan yang baru. Semenjak pandemi kita mulai familiar dengan yang namanya ibadah online. Karena banyak hal yang harus dibatasi, ibadah online menjadi solusi terbaik bagi setiap kita untuk bisa beribadah, betul? Nah, tapi kebenarannya, pandemi adalah suatu tantangan sebenarnya. Pandemi adalah challenge, tantangan. Dan ibadah online tersebut harusnya mempermudah kita untuk melewati tantangan ini. Tetapi sekarang apa yang terjadi, ibadah online menjadi tantangan itu sendiri buat orang beribadah. Nah kita menganggap ibadah online sebagai satu solusi terbaik ketika kita nggak bisa beribadah bersama-sama pada saat pandemi. Tetapi sekarang ibadah online menjadi tantangan itu sendiri. Jangan ada amin lagi gitu ya. Pertanyaannya gini, kita memilih ibadah online apa karena tantangan yang sedang kita alami, misalnya sedang sakit, atau lagi di luar kota, atau lagi di mana, di tempat yang jauh dari gereja. Akhirnya kita memilih ibadah online untuk menolong kita beribadah, atau
kita memilih ibadah online karena kita malas datang ke gereja. Atau karena kita memilih ibadah online supaya waktunya bisa disesuaikan. Kapan saja saya mau, kapan saja saya sempat. Udahlah ibadah online aja. Kalau minggu pagi ada CFD, Car Free Day. Bisa lari sambil cari snack pagi gitu ya, sarapan pagi. Jadi ibadahnya nanti aja, bisa diulang. Kita nggak akan bisa serius. Kita akan kesulitan untuk serius pada saat beribadah online. Saya nggak anti gitu ya dengan ibadah online. Gereja kita pun juga dilakukan secara hybrid, betul? Halo semua yang di online? Kita lakukan secara hybrid. Tetapi kita tahu fungsi dari ibadah online itu apa. Kalau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, ayo melangkah beribadah di gereja. Amin. Amin. Ingetin kiri kanannya bilang, ayo semangat beribadah. Ya, saya mau memperkenalkan dua paradigma tentang ibadah, cara pandang kita terhadap ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah ekspresi dan yang kedua adalah submisi. Nah, kita lebih sering mengenal ekspresi dalam cara pandang kita terhadap ibadah. Kita menaruh berbagai ekspresi pada saat kita beribadah, pada saat kita menyembah Tuhan, betul? Kita menyanyikan lagu pujian yang cepat beatnya, yang temponya cepat. Kita akan pasti bertepuk tangan, gitu ya. Kita akan melompat, kita akan bersorak-sorai. Kemudian kalau lagu-lagu pujiannya yang beatnya lambat, kita akan mengambil ekspresi menutup mata, mengangkat tangan, atau menaruh tangan di dada. Kita pasang wajah yang serius, karena lagunya beatnya yang lambat. Atau kalau kita menyanyikan lagu yang liriknya menyentuh hati kita akan pasang ekspresi sedih, menghayati, menikmati pujian. Hatinya itu biasanya campur aduk gitu ya, ada rasa syukur, ada mungkin penyesalan, minta ampun kepada Tuhan. Itu ekspresi, betul? Ekspresi bisa juga dipengaruhi dengan hal-hal lain. Misalnya pada saat kita baru gajian, atau saat kita yang punya bisnis lagi menang tender. Datang ke gereja pasti akan shalom, luar biasa sekali gitu ya. Penuh sukacita, penuh kebahagiaan, ada amin. Tetapi gimana kalau misalnya sudah ada di pertengahan bulan atau sudah menjelang akhir bulan gitu ya. Aduh, datang ke gereja wajahnya ditekuk, tapi tidak ada di sini ya. Lagunya pun beda biasanya. Ku tak membawa gitu ya, apapun juga. Pokoknya sedih banget gitu ya kalau udah menjelang akhir bulan gitu ya. Jangan ketawa gitu ya. Nanti ini terrealisasi juga gitu ya. Mungkin pada saat kita juga merasa sedang jauh dari Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan gak jawab doa kita. Kita lagi ada di masa-masa yang sulit, di badai kehidupan. Ekspresi yang muncul apa? Marah, sedih, bahkan mungkin gak mau ke gereja. Udahlah, ini Tuhan gak tolong. Mending gak usah gereja, online aja. Cara pandang kita terhadap ibadah, kalau kita cuma dasarkan kepada ekspresi, ibadah yang kita lakukan gak akan pernah konsisten. Terpengaruh dengan ekspresi kita. Kita maunya lagu-lagu yang sesuai dengan suasana hati kita. Kita maunya style ibadah yang sesuai dengan mood kita. Kita bisa pilih untuk gak beribadah pada saat kita merasa jauh dari Tuhan. Itu kalau cara pandang kita didasarkan pada ekspresi. Kalau kita kembali ke kisah Abraham ketika Tuhan perintahkan dia untuk menyerahkan anaknya sebagai korban persembahan. Kalau saat itu Abraham menggunakan ekspresi sebagai cara pandang dia beribadah kepada Tuhan, saya yakin Abraham gak akan bawa Ishak ke atas gunung Moria. Saya yakin dia akan bilang, ini Tuhannya Tuhan yang gak bener ini. Lebih baik saya gak usah sembah dia. Kalau Abraham pada waktu itu cuma mengandalkan ekspresi sebagai cara pandang dia beribadah kepada Tuhan, dia akan tinggalkan Tuhan. Dia akan tinggalkan Tuhan kalau Tuhan tidak menjawab doanya. Tetapi Abraham tidak mengandalkan ekspresi. Abraham tidak melihat ibadahnya sebagai bentuk ekspresinya. Abraham tetap patuh kepada Ishak, walaupun kalau dilihat dari ekspresi atau perasaannya yang dia alami pada waktu itu, dia perasaannya hancur sekali dengan perintah Tuhan. Perasaannya bergejolak sekali,
Jangankan cuma dia yang sedih, dia lihat, dia bayangkan istrinya juga jadi sedih karena apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Abraham pada waktu itu memilih untuk taat, itu submisi, itu penyerahan diri. Cara pandang Abraham mengenai ibadah yaitu berdasarkan penyerahan diri. Poin dari ibadah bukan sekedar tentang ekspresi diri, tetapi tentang penyerahan diri. Ibadah yang kita lakukan tidak didasarkan pada perasaan yang sedang kita alami. Entah sedih, entah lagi happy, entah lagi sakit hati. Tetapi poin dari ibadah adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam segala situasi. Boleh kita katakan sama-sama bersama-sama statement ini 2, 3. Ibadah bukan sekadar tentang ekspresi diri, tetapi tentang penyerahan diri. Di dalam submisi ibadah kita tidak hanya terpengaruh oleh suasana hati. Mau suka, mau duka, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Mau dalam masalah, mau dalam kesulitan, mau dalam akhir bulan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Gak ada alasan capek, gak ada alasan bosan, gak ada alasan males, gak ada alasan sibuk. Tapi kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan penyerahan diri. Sebagai ayat penutup, kita lihat sama-sama Ibrani 10 ayat 25. Boleh saya minta Galilei Worship boleh maju lagi untuk membantu saya. Boleh kita baca sama-sama ayat ini, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi boleh senggol dulu kiri kanannya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pakai kekerasan ya, senggolnya dikit aja gitu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan tidak meminta kita untuk membawa korban persembahan sebagai ganti tebus dosa yang kita lakukan. Karena Kristus sendiri sudah mati, dia sudah bangkit satu kali untuk selamanya menebus dosa kita. Tuhan gak minta kita menyembelih korban sebagai jalan pendamaian. Sebaliknya Tuhan mau persembahan yang hidup, yaitu diri kita sendiri. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang didasari dengan penyerahan diri dan bukan sekedar ekspresi diri. Amin.